Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Di sini ada Afdal, Seni, Bunga, Yunita, dan aku sendiri ada Nabila. Kali ini kami akan membahas satu hal yang menarik yang tentunya akan menambah informasi serta wawasan kita semua. Yuk kita langsung aja. Jadi di alam ini ada terjadi yang namanya siklus air loh. Yang kita gunain nih, air yang kita pakai untuk mandi, yang kita pakai untuk minum, itu ada terjadi siklusnya. Ilmu yang mempelajari tentang air ini adalah hidrologi, di mana hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang berarti air dan logia yang berarti ilmu, yang berarti ini adalah ilmu air. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di bumi dalam segala bentukannya, baik yang berupa cairan, padat, dan gas. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan, gerakan, dan perubahan bentuk air yang berada di alam mencakup bumi termasuk darat, laut, serta atmosfernya. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian hidrologi. Menurut Asdak 1995, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya, cairan, gas, padat, pada, dalam, dan di atas permukaan tanah. Sedangkan Arsyad 2009 berpendapat bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari proses penambahan, penampungan, dan kehilangan air di bumi. Singh 1992 menjelaskan pengertian hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik, kuantitas, dan kualitas air di bumi menurut ruang serta waktu. Termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi, tampungan, eksplorasi, pengembangan, maupun manajemen. Serta Lindsley 1986 mengatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang membicarakan tentang air di bumi, baik itu mengenai kejadiannya, jenis-jenis, sirkulasi, sifat kimia dan fisika, serta reaksinya terhadap lingkungan maupun kehidupan. Siklus hidrologi merupakan suatu peredaran air di bumi baik secara vertikal maupun horizontal, dan perlu kita ketahui juga bahwa siklus ini merupakan siklus tertutup, yang berarti di mana dalam sistem ini tidak akan dapat berubah, yaitu airnya hanya akan terus berputar-putar di situ saja. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer hingga kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu. Selain berlangsung secara kontinu, siklus hidrologi juga merupakan siklus yang bersifat konstan pada sembarang daerah. Nah, mataharilah sumber dari peredaran air ini. Jadi, kalau tidak ada matahari, maka tidak ada pula peredaran air tersebut. Siklus hidrologi adalah proses peredaran air yang dimulai dengan matahari yang menyinari permukaan bumi, termasuk sumber-sumber air, macam-macam laut, samudera, dan lainnya. Sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya akan menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Awan yang terbentuk kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau salju yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan cuaca. Butiran-butiran air tersebut sebagian ada yang langsung masuk ke permukaan tanah dan sebagian mengalir sebagai aliran permukaan. Aliran permukaan yang mengalir kemudian masuk ke dalam tampungan-tampungan seperti danau, waduk, dan cekungan tanah lain dan selanjutnya terulang kembali rangkaian siklus hidrologi. Siklus hidrologi secara sederhana merupakan proses peredaan air dari laut ke atmosfer melalui penguapan. Kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan mengalir di dalam tanah menuju permukaan tanah. Pada proses evaporasi, air berubah menjadi gas melalui penguapan dari berbagai sumber air seperti danau, sungai, laut, dan sebagainya. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya akan menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada permukaan air, sedangkan transpirasi adalah penguapan yang terjadi melalui peranan tanaman. Transpirasi dapat terjadi mengingat jumlah air hujan yang turun tidak sepenuhnya dapat mengalir, melainkan ada beberapa jumlah air hujan yang tertahan pada tanaman. Nah, transpirasi itu tumbuhan mengeluarkan uap air melalui daunnya
penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan. Selanjutnya, kalau evapotranspirasi adalah kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi adalah evaporasi dari permukaan lahan yang ditumbuhi tanaman. Pengertian evapotranspirasi secara sederhana adalah proses evaporasi dan transpirasi yang terjadi secara bersamaan. Evapotranspirasi menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah siklus hidrologi karena evapotranspirasi bernilai sama dengan kebutuhan air konsumtif yang didefinisikan sebagai penguapan total dari lahan dan air yang diperlukan tanaman. Selanjutnya yaitu kondensasi. Uap air berubah menjadi titik-titik air atau pengembunan karena penurunan suhu. Uap air berubah menjadi titik-titik air karena penurunan suhu. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan. Selanjutnya, pengertian presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Air yang turun bisa berbentuk curah hujan maupun salju, tergantung dengan di mana posisi turunnya air tersebut. Jika di daerah tropis, presipitasi yang terjadi berupa air hujan. Sedangkan jika terjadi di daerah beriklim sedang, presipitasi dapat berbentuk curah hujan ataupun salju. Mengingat lokasi Indonesia berada di daerah tropis, maka presipitasi yang terjadi adalah curah hujan. Oleh karena itu, presipitasi secara umum yang akan dibahas pada bab ini adalah presipitasi curah hujan. Selanjutnya, infiltrasi. Air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Selain itu, ada juga proses yang disebut dengan istilah infiltrasi, di mana pada proses ini sendiri air hujan atau siklus air setelah presipitasi tidak kembali lagi ke permukaan tanah atau laut atau permukaan bumi lainnya, yang bisa langsung kembali ikut dalam siklus hidrologi yaitu evaporasi. Hal ini juga sebenarnya cukup serupa dengan proses perkolasi, namun dengan penjelasan yang cukup berbeda, di mana perkolasi sendiri merupakan suatu proses di mana air mengalir ke bawah yang disebabkan oleh gravitasi yang bergerak semakin ke bawah lapisan demi lapisan sampai ke titik jenuh di mana air berkumpul di dalam tanah. Selanjutnya runoff. Runoff adalah aliran permukaan, adalah bagian dari air hujan yang mengalir tipis di atas permukaan tanah. Air tersebut mengalir ke tempat yang lebih rendah dan kemudian bermuara ke sungai atau danau atau waduk, bahkan atau laut. Pada akhirnya air akan terevaporasi lagi. Limpasan terjadi akibat intensitas hujan yang turun melebihi kapasitas infiltrasi. Saat laju infiltrasi terpenuhi, maka air akan mengisi cekungan yang terdapat pada permukaan tanah. Setelah cekungan-cekungan tersebut terisi air dan penuh, maka air akan mengalir di atas permukaan tanah atau yang bisa disebut surface runoff. Selanjutnya, apa itu sublimasi? Sublimasi itu terjadi ketika zat padat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Proses ini terjadi ketika suhu zat padat melebihi titik leburnya dan tekanan pada zat tersebut berada di titik uapnya. Yang pertama ada siklus pendek. Terjadi penguapan di lautan. Kondensasi terjadi di awan, kemudian awan menurunkan hujan dan hujan terjadi di laut lagi. Yang kedua ada siklus sedang. Penguapan di lautan, kemudian hujan terjadi di daratan. Daratannya yang berada di sekitar laut. Yang ketiga ada siklus panjang. Penguapan terjadi di laut, kemudian terdapat proses sublimasi atau pembekuan. Hujan salju, baru terjadi glacier. Glacier kemudian mencair menjadi air sungai dan masuk ke lautan. Benarnya, siklus pendek adalah lokal dan terjadi di lokal itu juga. Jika ada pemanasan di daerah itu, maka kemudian terjadi di daerah itu juga. Intinya, siklus pendek itu tidak harus di laut, bisa terjadi di daratan dan hujannya di daratan juga. Hujan salju terjadi tidak harus karena long water cycle. Jadi, hujan salju tidak mesti terjadi karena siklus panjang, tetapi juga karena proses dew point pada tingkat tertentu. Karena dew point inilah titik di mana dia akan menjadi presipitasi hujan air.
hujan salju atau jadi hujan es. Jadi tidak ada hubungan siklus panjang dan pendek. Yang membedakan di siklus panjangnya itu ada transfer, long water cycle transfer. Karena ada angin yang membawa dia berarah dan terjadi presipitasi. Kadang ada pembekuan yang terjadi di sana, sublimasi. Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari keberadaan, gerakan, dan perubahan bentuk air di alam. Dengan siklus hidrologi sebagai peredaran air secara vertikal dan horizontal. Siklus ini bersifat tertutup dan konstan pada setiap daerah. Hidrologi memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan sumber daya air, memerlukan asesmen, pengembangan, utilisasi, dan manajemen untuk menangani masalah seperti kekeringan, banjir, dan perencanaan sumber daya air. Pemahaman ilmu hidrologi membantu dalam menyelesaikan berbagai problem keairan.